Bapak, kami akan duduk diam Tuhan, kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan, biar firman-Mu Tuhan ini, biar kebenaran-Mu ini Tuhan membebaskan setiap kami Tuhan, untuk kami bisa hidup maksimal di dalam Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami siap mendengar. Sama-sama katakan amin. Happy Good Friday semuanya. Gak salah ya, happy Sunday, gak Happy Good Friday semua. Waktu kita merayakan Good Friday, kalau mau dipikir-pikir apa yang good ya, gitu ya. Maksudnya membayangkan semua. Ada yang pernah sini nonton Passion? Pernah nonton Passion? Pernah ya? Passion of Christ. Kalau membayangkan hari itu gitu ya, kayak apanya yang good gitu ya. Kalau aku jadi Tuhan kayak rasanya nggak ada yang good gitu, kayak yang dicambuk, disiksa, dikasih mahkota duri, disalib. What's so good about that? Nggak ada yang good. Mungkin hari itu buat Tuhan nggak ada yang good. Goodnya itu buat siapa? Buat setiap kita ini, right? Yang merasakan good daripada sufferingnya Tuhan siapa? Kita kan, right? Kayak setiap hari di dalam kehidupan kita, kita harus mengingatkan diri kita bahwa God loves you. Tuhan mengasihi setiap kita. Kalau kita nggak ingat itu, kita ini akan gampang sekali terintimidasi, gitu ya. Karena musuh kita ini setiap hari kerjaannya cuma mengintimidasi. Dia cuma akan bilang sama kita, dia cuma akan bombardir semua pikiran kita, bombardir perasaan kita gitu ya. Mungkin kita akan selalu ngerasa, aduh gue gak cukup. Gue akan selalu ngerasa, aduh gue gak mampu. Kita akan merasa, aduh dia lebih baik daripada gue. Kayak gue gak bisa begini, gue gak bisa begitu. Gue kayak kurang disayang deh sama ini. Gue kayaknya kurang diterima deh sama ini. Dan akhirnya, waktu kita biarkan semua intimidasi itu membombardir perasaan dan pikiran kita, secara kita gak sadar, kita suka mengambil jalan pintas dalam hidup ini. Kadang-kadang kita coba cari segala sesuatu yang kita merasa kurang dengan cara kita sendiri. Waktu kita, saya pernah muda, ya. Saya pernah waktu masih remaja gitu ya. Karena saya merasa saya kurang dikasihi. Mungkin waktu itu sama papa saya gitu in a way ya. Saya merasa saya kurang kasih. Akhirnya apa yang saya cari? Ada yang bisa jawab kira-kira? Anyone? Atau nggak mau ngaku? Ya? Yang saya cari apa? Cari pacar. Ya, cari pacar aja gitu. Putus pacar satu, cari pacar lain. Putus pacar satu, cari pacar lain. Tapi apakah dengan mencari pacar itu, apakah terus akhirnya gue merasa gue lebih dikasihi? I don't think so. Yang ada waktu itu malah tambah depresi. Waktu itu enggak, gue cuma main doang sama lo. Ya. Atau mungkin kalau kita ngerasa, aduh gue kurang duit. Gue kurang hiburan. Gue kurang liburan. Sekarang apa-apa, Traveloka pay later. Shopee pay later. Go pay later. Dan secara kita gak sadar, dikit-dikit semua pay later. Hanya untuk memenuhi craving kita yang tadi bilang, gue kurang ini, gue kurang ini. Percaya lagi nih, kalau memang udah waktunya buat kamu harus liburan, Tuhan akan siapin buat kamu liburan. Gak perlu pakai pay later. Kalau memang udah waktunya untuk kamu dapat sesuatu, kamu akan dapat itu tanpa harus pakai pay later. I'm not saying bahwa terus gak ada kredit usaha ya, beda ya. Maksudnya itu semua terukur kalau kita ngomong kredit usaha. Tapi kalau hanya karena indulgence diri sendiri, terus akhirnya kita berusaha cari jalan pintas, percayalah, kamu akan kegulung sama jalan pintas itu sendiri. Saya cuma mau bilang gini,
Meskipun kamu gak pergi liburan, meskipun kamu gak punya mobil terbaru, meskipun kamu gak punya tas brand terbaru, Tuhan tetap sayang sama kamu. Tuhan tetap mengasihi kamu. Dan itu yang paling penting di dalam hidup ini. Selama kita punya Tuhan, it is enough. It is enough, gitu ya. Tuhan mengasihi kita bukan karena apa yang kita katakan, ataupun yang mungkin tidak kita katakan. Bukan karena apa yang kita capai, atau mungkin yang tidak kita capai. God loves you where you are. But God wants you. Pasti Tuhan mau kita semua menjadi lebih baik tentunya, ya kan? Semakin serupa Kristus, gitu ya. Jadi enggak ada satupun yang kita lakukan atau tidak lakukan yang akan mengubah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu mentok, gitu ya. Because love is not what God does, but love is who He is. Betul ya? 1 Yohanes kan bilang apa? Allah itu adalah kasih, gitu ya. Jadi waktu Dia mengasihi kita, itu bukan karena apa yang kita bikin. Dia mengasihi kita karena itu adalah karakternya Tuhan. It's His character untuk Dia mengasihi kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang gak menyadari itu. Kitanya yang gak sadar bahwa kasih Tuhan itu udah mentok loh buat kamu, gitu ya. Kita ini semua, ada yang tahu ayat itu Roma 6, ada yang tahu? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah, bisa kan? Upah dosa adalah maut. Jadi ada di sini yang gak pernah bikin dosa? Ada? Gue gak berani angkat tangan. Ada? Nggak ya? Nggak ada yang berani ya? Berarti Dean, ya yakin. Ya, berarti harusnya kita semua ini udah mati dong. Kan tadi upah dosa adalah maut, gitu ya. Efesus 2 ayat 1 bilang gini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Jadi harusnya kita ini udah mati dari kapan-kapan. Tapi di ayat 45 Tuhan bilang gini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi kadang-kadang gitu, kita terlalu menganggap remeh kasih karunia itu. Kita terlalu take grace for granted dalam hidup ini, gitu ya. Kadang-kadang kita bilang, oh iya kita merayakan Jumat Agung. Kita mengingat Tuhan Yesus mati di salib. Oke. Sebatas itu aja, sebatas seakan-akan it's just the Bible story. Oh iya, Yesus mati di salib bagi aku. Oke. But do you know bahwa darah Yesus itu melakukan banyak hal buat kita semua, ya. The blood of Jesus, darah Yesus, Dia memberikan kita penebusan. Amin. Efesus 1 ayat 7 bilang ini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada di sini yang gak butuh diampuni? I don't think so. Kita semua butuh ditebus sama Tuhan, right? Darah Yesus itu juga menyucikan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. There are so many things yang darah Yesus lakukan. Yang ketiga, Dia memberikan kita pendamaian. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Hari-hari ini damai itu mahal, right? Bahkan di tengah perang
US Iran. Damai itu sesuatu yang kita cari-cari hari-hari ini. Kenapa sih kita bisa mental breakdown? Karena kita nggak punya damai sejahtera kan. Kalaupun misalnya kita ada tengah masalah, tapi kita punya damainya Tuhan, I don't think kita bakal mengalami mental breakdown. Karena kita lupa bahwa Tuhan juga memberikan kita damai. Bahkan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang seperti ini, di tengah yang maraknya kemarin katanya bensin mau naik, right? Ada isu bensin mau jadi 17.000, gitu ya. Langsung, isi bensin yang banyak, sebelum naik gitu. Saya cuma bilang gini, mungkin saya nggak kayak Om Robi atau tante-tante sini, mungkin mereka melewati masa-masa waktu masih PKI kali ya, tahun 60-an gitu ya. Kalau saya pernah melewati masa-masa Krismon 97, masa-masa kerusuhan 98, terus pernah Krismon lagi di tahun 2000-an gitu ya. Di Krismon itu, saya masih kuliah kayaknya. Di Krismon yang itu sampai jual mobil. Oh enggak, saya udah married. Jual mobil, jual cincin kawin, jual semua emas-emas waktu married itu dijual waktu itu buat bayar utang usaha keluarga, kira-kira gitu ya, utang usaha. Itu terus kita pernah ngelewatin apa lagi ya saya? Covid. There's so many things. Jadi kalau sekarang ada berbagai macam isu di dalam hidup ini, saya cuma mau bilang gini, ingat bahwa Tuhan tetap Tuhan. Waktu 97, 98, 2000 sekian, sampai kemarin kita Covid sekian. Kita nggak tahu kok kita harus bagaimana. Tapi kalau hari ini kita masih ada di sini, ingatlah, God is God. Tuhan tetap Tuhan. Kalau kita mau tanya, nanti gimana nih? Nanti abis ini terus nanti gimana nih? Ini kok bensin naik nanti gimana? Ini gimana? I don't know. Saya nggak tahu jawabannya. Tapi yang saya tahu Tuhan tetap Tuhan yang memelihara setiap kita. Ya. Lalu yang keempat, darah Yesus memberikan kita pembenaran. Ya, justification. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. So Bapak Ibu semua di sini sekalian, ingatlah kita orang-orang yang di-justify sama Tuhan. Tuhan apa ya? Tuhan tuh kayak udah jadi tameng. Kira-kira gitu ya bahasanya. Dia jadi tameng buat kehidupan kita. Jadi waktu iblis mau tuduh kita, lu begini. Ingat Tuhan udah jadi tameng untuk kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Amin. Lalu darah Yesus juga memberikan kita confidence, keyakinan. Ibrani 10 ayat 19 bilang gini, jika saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena zaman dulu sebelum Yesus mati di salib, zaman dulu yang boleh masuk ke tempat kudus cuman siapa? Cuman imam. Rakyat jelata adanya di luar. Hanya imam yang boleh ke tempat kudus. Tapi waktu Yesus mati di salib, Tuhan Yesus memberikan kita keberanian untuk kita bisa menghampiri Tuhan secara langsung. Dilanjutkan di ayat 20 gini, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Maksudnya kita ingat di kejadian waktu Yesus mati di salib itu kan, terus lalu tabir bait suci terbelah dua. Waktu tabir itu terbelah dua, itu Tuhan lagi kasih kita akses langsung. Jadi kalau ada yang butuh, misalnya ada yang sakit gitu ya, kamu gak usah cari Pastor Mike, berdoa aja. Kalau ada yang butuh apa, gak usah lewat Pastor Angga. You have your direct access sama Tuhan. Jangan salah ya, kita pastors, we would gladly be with you. Tapi saya mau bilang, you have that access untuk langsung. Oke? Dan yang pasti di dalam darah Yesus kita mempunyai kemenangan. We have victory karena darah Yesus. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Jadi ingatlah, kita ini adalah orang-orang yang sudah menang. Ya, bukan orang-orang yang akan menang. Kita adalah orang-orang yang sudah menang. Kenapa? Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Lalu darah Yesus juga memberikan kita kesembuhan, healing. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kamu telah sembuh. So remember that healing is yours. Kesembuhan adalah milik setiap kita. Kalau badannya sakit, istirahat. Kalau badannya sakit, ya minum obat, gak apa-apa. Tapi percayalah that healing is yours. Kesembuhan milik setiap kita. Lalu yang terakhir saya mau begini. Darah Yesus memberikan kepada setiap kita perjanjian baru. Perjanjian di dalam hukum kasihnya Tuhan buat setiap kita. Right? Kalau kita setiap perjamuan kudus kita sering baca ayat ini gitu ya. Bahwa ia mengambil cawan ini dan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Makanya kenapa dibilang kita ini, kita yang hidup setelah Yesus mati di salib, setelah Yesus bangkit. Kita hidup in a new covenant. Di dalam sebuah perjanjian baru. Jadi kita gak bound sama hukum-hukum yang lain. Tapi kita bound dengan hukum perjanjian baru ini. Perjanjian baru apa? Hukumnya Tuhan gampang. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya kan? Kasihlah orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Jadi begitu banyak yang Tuhan udah lakukan. God gave everything buat setiap kita. Kurang banyak kah dari 9 ini yang udah disebut? Tuhan kasih penebusan, kasih penyucian, kasih pendamaian, kasih pembenaran, kasih keyakinan, kasih confidence, kasih akses, kasih kemenangan, kasih kesembuhan, dan Tuhan kasih perjanjian baru. Kurangkah buat kamu semua? I think Tuhan sudah melakukan jauh lebih daripada cukup buat setiap kita. Setuju? Kemarin di akademi kita baca ayat ini. Di Wahyu 3 ayat 20 di kelas kita kemarin. Ya. Tuhan bilang ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, judulnya boleh Kristen. Tapi mungkin kita menjalani setiap kehidupan kita hanya dengan rutinitas sebagai orang Kristen. Kita datang ke gereja hari Minggu, mungkin kita datang home base, mungkin kita datang ke ibadah Jumat Agung. But esensi dari kekristenan itu adalah relationship. Selalu adalah hubungan. Bukan soal kamu datang ke gerejanya. Tapi apakah setiap kita membangun hubungan kita sama Tuhan? Apakah kita mendengar waktu Tuhan mengetuk? Waktu Tuhan ketuk pintu hati kita, are you listening? Kadang-kadang tuh kita jadi gak bisa dengar. Dengar? Mungkin kalau kita lagi gini kamu bisa dengar. Tapi kalau misalnya kita cuma hidup selalu di dalam kebisingan dunia ini. Kita cuma selalu hidup dengan semua tren di dunia ini. You will never hear God knocking. Kita gak bisa dengar Tuhan lagi ketuk pintu. Ya kan, bayangkan kalau di dalam rumah gitu, kita dalam rumah nih lagi party nih dalam rumah gitu ya. Terus gak dibukain. Ya gak sih? Ya. Tapi coba lagi tenang, lagi hening. Dia dengar,
ya. Saya mau ngambil ilustrasi daripada Reinhard Bonnke. Ada yang tahu? Orang-orang yang lama kali tahu ya. Jadi ilustrasi ini dia tuliskan di 2016, 10 tahun yang lalu. Jadi ilustrasi itu bukan nyindir ya Pastor Mike, cuma di ilustrasi dia bilang, anggap aja ada seseorang yang bernama John. Dia bilang gitu ya. Kita mau ganti nama, boleh. Ya dia bilang, anggap aja ada seseorang yang bernama John. Dia punya rumah yang besar. Dia punya rumah yang gede banget gitu, rumah 10 kamar gitu ya, rumah yang besar sekali gitu ya. Amin. Mau jadi rumah singgah habis itu. Terus tiba-tiba Tuhan mengetuk, tuk gitu ya. Terus si John ini tentunya ke pintu, ada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, masuklah ke rumah aku. Dia bilang gitu, masuk, ayo ke rumah aku yuk. Wah Tuhan di sini aku kasih deh dia ya. Tuhan tinggallah di master bedroom yang paling gede. Yang ada di atas tuh. Ya, ini ada di slide berikut yang aku lingkarin. Oh iya, pokoknya di atas itulah Tuhan gak apa-apa. Tuhan boleh tinggal di situ. Pokoknya itu buat Tuhan lah. Gitu ya. Wah Tuhan kan gentleman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tuhan tinggallah di master bedroom itu. Nah tiba-tiba malam harinya. Tiba-tiba ada perampok. Dia bongkar rumahnya gitu ya. Terus pagi-pagi si John ini bilang, Tuhan kok Tuhan gitu sih? Kok Tuhan gak jagain aku? Ini kan ada perampok kok Tuhan gak berhentiin? Kenapa dibiarin? Terus Tuhan jawab, dia bilang, kan kamu cuman kasih aku di master bedroom. Jadi ya udah karena kamu izinin aku di master bedroom ya aku tinggal di master bedroom. Oh yaudah. Aku ngerti sekarang. Yaudah kalau gitu Tuhan semua lantai atas buat Tuhan. Semua kan 10 kamar, 5 kamar buat Tuhan deh. Aku kasih 5 kamar buat Tuhan. Tuhan kamu boleh berkuasa atas semua 5 kamar ini. Mau tidur di sebelah kamar yang mana terserah. Boleh silahkan. Dia bilang gitu. Tiba-tiba malam harinya lagi ada lagi perampok lagi yang mengusik rumah itu gitu ya. Jadi garasinya dibongkar, mobilnya diambil, semua diambil gitu ya. Terus tiba-tiba John marah lagi. Dia bilang, Tuhan gimana sih? Kok Tuhan gak jagain? Kok Tuhan kenapa ini terjadi sama aku? Kok Tuhan gak biarkan ini? Kenapa kok masih begini? Tuhan terus tinggal jawab, kan kamu kasih aku cuman 5 kamar yang di atas. Kan aku gak bisa ngapa-ngapain sama yang ada di bawah. Get the moral of the story. Kadang-kadang di dalam hidup kita ini, waktu Tuhan ketuk pintu hati kita, pertama kali itu kita encounter Tuhan. Wah, oh iya Tuhan, masuk dalam hidupku. Bahwa Tuhan adalah Tuhan, pokoknya yang rohani semua Tuhan. Nah datanglah kita ke gereja. Ya, datang ke gereja, datang ke home base, semua datanglah. Pokoknya semua yang rohani pokoknya Tuhan. Tapi urusan rumah tangga, urusan keuangan, urusan anak, urusan pekerjaan, urusan hobi, urusan yang lain, Tuhan gak usah ikut campur deh. Terus habis itu, oh ya udah. Oke, Tuhan ya boleh. Tuhan ngurusin keluarga aku, rumah tangga aku, teman-teman aku gitu. Oke. There are so many areas di dalam hidup kita yang kita gak izinkan Tuhan ada di situ. Kita cuma bilang, kita bisa nyanyi Tuhan adalah segalanya. Tapi kita gak bisa percaya sama Tuhan dengan area-area, bahkan area-area yang mungkin tersembunyi buat orang lain. Can you trust God with everything? Tuhan udah kasih semuanya buat setiap kita, setuju? Kamu bisa trust Tuhan gak dengan pacaran kamu?
Kadang-kadang kita pikir pacar urusan gue lah, pacar kan pribadi banget pacaran, ya nggak? Can you put God there di dalam pacarannya? Can you put God di dalam keuangan? Sometimes kita berusaha cari dengan jalan kita sendiri. Kita cari dengan jalan pintas. Kita pikir kita cukup pinter di dalam hidup ini tanpa kita harus melibatkan Tuhan di situ. Terakhir Tuhan cuma bilang gini sama John. John, why not kamu yang tinggal sama aku? Nah, tadi waktu baca Wahyu itu bilang apa? Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Can we let God? Kita bisa percaya enggak sama Tuhan? Saya mau bilang gini. Enggak ada satu hal yang Tuhan enggak tahu dibanding kita. Enggak ada satu hal yang Tuhan enggak bisa dibanding dengan kita. Kalau memang kita punya Tuhan yang seperti itu, kenapa kita enggak mau percaya sama Tuhan? Filipi 2 ayat 6-11 berkata gini. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Boleh saya undang worship team. Kalau Allah mengaruniakan nama di atas segala nama, isn't that enough? Apakah itu gak cukup buat setiap kita? Kayak saya pernah mention ini dulu. Selama itu ada namanya, apapun, selama masalah itu ada namanya, selama penyakit itu ada namanya, selama pergumulan apa itu ada namanya, semua harus tunduk di bawah nama Tuhan. Every single thing, semua tunduk di bawah nama Tuhan. But my question is, pertanyaan saya begini. Maukah kita menundukkan diri kita di dalam Tuhan? Would we submit to God? Kita mau gak menyerahkan? Kalau enggak, kita akan coba dengan cara kita. Kita akan pakai jalan kita. Kita pikir kita bisa melakukan semuanya dengan cara kita. So would you submit to God? God gave everything for you. So would you surrender your everything to Him? Roma 8 ayat 32 bilang gini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Tuhan mau mengaruniakan segala sesuatu buat setiap kita. Tuhan gak mau menahan-nahan semua yang baik buat setiap kita. But the question tadi, can you surrender
sama kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita pikir kehendak kita itu lebih baik. I'm sorry, it is not. Waktu kita pikir, cara pikir gue lebih baik. Are you sure? Mari saya undang kita semua bangkit berdiri.